Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel aku Nafekotul. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk mengenai tugas UAS mata kuliah matematika ekonomi. Dalam hal ini izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Dengan nama Vina Fekatul Alia dengan NIM 241080 2004, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke, langsung saja dalam materi yang saya akan presentasikan atau saya jelaskan dalam hal ini, yaitu diferensiasi fungsi sederhana, penerapan diferensial fungsi sederhana dalam bidang ekonomi. Oke, yang pertama aku jelaskan adalah tentang diferensiasi fungsi sederhana. Nah, diferensial turunan adalah sebuah fungsi membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Nah, proses penurunan sebuah fungsi itu disebut dengan pendiferensian atau diferensiasi. Nah, pada dasarnya merupakan penentuan limit suatu kuosien diferensi dalam hal pertambahan variabel bebasnya yang sangat kecil atau bahkan mendekati nol. Nah, hasil yang diperoleh dari proses diferensiasi tersebut dinamakan turunan atau derivatif. Pada bab ini, kita akan membahas diferensial yang menyangkut fungsi yang mengandung hanya satu variabel bebas dalam persamaan. Baik, selanjutnya kuosien diferensi dan derivatif. Nah, jika Y itu sama dengan Fx dan terdapat pertambahan variabel bebas X sebesar delta X, maka besar persamaannya itu dapat dituliskan menjadi delta Y sama dengan F dalam kurung X plus delta X min Fx. Itu kalau jika Y sama dengan Fx. Y sama dengan Fx itu adalah fungsi asalnya. Maka kalau dia ditambah dengan variabel bebas X tambah dengan variabel bebasnya kan X sebesar delta X, maka bentuknya seperti itu. Nah, jika persamaan di atas itu dibagi dengan delta X, kalau dia dibagi dengan delta X, maka akan menghasilkan hasil bagi perbedaan atau kuosien diferensi atau difference quotient, seperti delta Y per delta X sama dengan F X plus delta X min Fx per delta X. Nah, proses penurunan sebuah fungsi diferensiasi pada dasarnya itu merupakan penentuan limit suatu kuosien diferensi. Nah, dengan pertambahan variabel bebasnya itu sangat kecil atau dengan alasan kalau pertambahan variabel bebasnya itu sangat kecil atau mendekati 0. Tuh. Nah, hasil yang diperoleh dari proses diferensiasi itu dinamakan turunan ataupun derivatif. Ini bentuknya limit A delta X mendekati 0, delta Y per delta X sama dengan F X plus delta X min Fx per delta X. Nah, jika fungsi aslinya itu adalah Y sama dengan Fx, maka turunannya itu dapat dituliskan dengan notasi berikut, yaitu limit delta X itu menuju 0 dari delta Y per delta X sama dengan Y aksen sama dengan turunan F terhadap X sama dengan Y sub X sama dengan F sub X dari X sama dengan D Y per dx sama dengan turunan fungsi F terhadap dx. Jadi itu merupakan notasi turunan yang ditulis dari fungsi asli dari diferensial. Nah, dari berbagai macam notasi turunan yang ditunjukkan di rumus tadi, itu yang paling kerap digunakan karena praktis itu adalah notasi Y aksen. Nah, jadi bebas kita itu memilih notasi mana yang akan kita gunakan, gitu, harus Y aksen. Namun yang paling dianjurkan itu tuh notasi dy per dx, gitu. Nah, berdasarkan rumus tadi, rumus di atas itu, maka
dapat disimpulkan bahwa dari sebuah fungsi atau untuk delta x mendekati 0 itu tak lain adalah kuosien diferensinya sendiri, itu limit delta x mendekati 0 delta y per delta x. Sedangkan koesien diferensi delta y per delta x itu tak lain adalah gradien dari kurva y sama dengan fx. Nah, jadi baik derivatif maupun koesien dari diferensi itu sama-sama mencerminkan gradien, namun ada perbedaan di antara keduanya. Oke, selanjutnya adalah kaidah-kaidah diferensiasi. Nah, secara umum dalam membentuk sebuah fungsi itu kan dilakukan dengan cara menemukan kuosien diferensinya terlebih dahulu kan. Nah, kemudian menentukan limit kuosien diferensi tersebut untuk perubahan variabel bebas mendekati 0. Nah, maka dari penjelasan tadi di awal tadi semua tadi, maka bisa nih kita cari langkah-langkah untuk menurunkan y sama dengan fx-nya atau dalam kaidah-kaidah diferensiasi ini. Nah, kaidah yang pertama itu ada diferensiasi konstanta. Nah, dimana jika y itu sama dengan k itu adalah lambang atau buat melambangkan konstanta k, dimana k itu adalah konstanta kan. Nah, maka dy per dx itu sama dengan 0. Jadi kalau y sama dengan k, y sama dengan konstanta, maka dy dx itu sama dengan 0. Contohnya di sini y sama dengan 5 kan. Nah, maka dy dx-nya itu sama dengan 0. Tuh. Walaupun y-nya berapapun 100 mau 50, tetap dia akan dx-nya akan 0. Yang kedua, kaidah kedua ada diferensiasi fungsi pangkat. Nah, jika y itu sama dengan xn, dia berpangkat kan, dimana n itu adalah konstantanya, pangkatnya, maka dy dx itu sama dengan n xn min 1. Jadi dia dikurang dengan min 1. Contohnya sini, y sama dengan x 3, x pangkat 3. Nah, maka dy dx-nya itu berarti 3x 3 min 1. Kenapa dia jadi 3x? Karena dikalikan dengan variabel dulu. 1 kali 3, 3. X pangkat 3 di min 1, pangkat 3 di min 1 itu kan jadi pangkat 2. Jadi 3x pangkat 2. Nah, kaidah selanjutnya itu ada diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Nah, jika y itu sama dengan k kali f, jadi kan perkalian konstanta dengan fungsi, dimana f itu sama dengan hx, maka dy per dx itu sama dengan k dv per dx. Contohnya di sini y sama dengan 5x pangkat 3. Maka dy dx-nya itu 5 kali 3x pangkat 2. Apa 3x pangkat 2? Karena dia dikurangkan pangkat 3-nya dengan min 1. So, dikali lagi kayak sebelumnya. Maka menghasilkan 15x pangkat 2. Nah, selanjutnya itu ada diferensiasi penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, jika y itu sama dengan u plus minus v, nah dimana u sama dengan dx dan v itu sama dengan hx. Nah, maka dy per dx-nya itu sama dengan du per dx plus minus dv per dx. Nah, contohnya di sini y sama dengan 4x pangkat 2 plus x pangkat 3. Nah, maka u-nya itu dia 4x pangkat 2, du dx-nya. Du dx-nya dia menjadi 8x karena dia dikurangkan pangkatnya dan dikali 4 dikali dengan pangkat 2 tadi. Nah, maka v-nya sedangkan v-nya kan diketahui x pangkat 3. Nah, maka dv per dx-nya itu sama dengan 3x pangkat 2 karena 1 dikali dengan 3 dikali dengan pangkat 3 3x
3 dimin 1 sama dengan kedua. Nah, udah diketahui nih, U-nya menghasilkan 8X, V-nya menghasilkan 3X pangkat 2. Nah, maka DY per DX sama dengan DU, masukkan ke rumus tadi, per DX plus ya, ini kan sesuaikan dengan yang diminta di soal. DU per DX plus DV per DX sama dengan 8X plus 3X kuadrat, itu hasilnya dalam diferensiasi penjumlahan. Selanjutnya ada diferensiasi perkalian fungsi. Nah, jika Y itu sama dengan U kali V, di mana U itu adalah dx dan V itu adalah hx, maka dy per dx itu sama dengan U kali dv per dx plus V kali du per dx. Jadi dibalik ya, ini dikalikan dengan dv per dx, V-nya dikalikan dengan du per dx. Nah, contohnya di sini Y itu sama dengan 4X kuadrat X pangkat 3. Nah, maka dy dx-nya itu kita masukkan ke rumus tadi, U kali dv per dx plus V kali du per dx. Maka 4X kuadrat 3X kuadrat plus X pangkat 3 8X, kita kalikan, masukkan 20X pangkat 4. Kaidah selanjutnya itu ada diferensiasi pembagian fungsi. Nah, jika Y itu sama dengan U per V, di mana U itu dx dan V itu adalah hx, maka dy per dx itu V du per dx min U dv per dx per V kuadrat. Nah, contohnya di sini Y sama dengan 4X kuadrat per X pangkat 3. Maka dy per dx sama dengan V du per dx min U dv per dx dibagi dengan V kuadrat, maka dia menghasilkan min 4X min pangkat min 2. Oke, kaidah yang terakhir itu ada diferensiasi fungsi berpangkat. Nah, jika Y itu sama dengan UN, di mana U itu dx dan N adalah konstanta, maka dy dx itu N U yaitu N-1 kali du per dx. Contohnya di sini Y 4X pangkat 3 plus 5 dalam kurung kan, terus dia dikuadratkan. Nah, misalkan U-nya itu adalah 4X pangkat 3 plus 5, maka du dx-nya itu 12X pangkat 2. Maka dy dx-nya N-1 kali du dx. N2 kalikan dengan 4X pangkat 3 plus 5 dikali dengan 12 tadi du dx-nya, maka dia menghasilkan 96X pangkat 5 plus 120X pangkat 2. Baik, selanjutnya ada derivatif dari derivatif. Nah, setiap fungsi itu dapat diturunkan lebih dari 1 kali tergantung pada derajat dan pangkat. Nah, turunan pertama nih, atau the first derivative, itu sebuah fungsi dari turunan fungsi aslinya. Terus ada turunan kedua, the second derivative, itu sebuah fungsi dari turunan pertama. Terus ada turunan ketiga, the third derivative, sebuah fungsi dari turunan kedua, dan seterusnya sampai turunan seterusnya sampai habis derajatnya. Nah, di sini juga ditampilkan nih bentuk-bentuk umumnya derivatif dari derivatif. Dari fungsi awal itu kan bentuk umumnya Y sama dengan fx, dari turunan kedua Y aksen sama dengan f aksen x, sama dengan dy per dx sama dengan df x per dx. Turunan kedua, ketiga sampai seterusnya sampai ke n, bisa dilihat di PPT ini. Nah, derivatif dari derivatif adalah turunan dari suatu fungsi berderajat n. Nah, jadi sebuah fungsi berderajat n-1. Turunan dari suatu fungsi berderajat 3 itu adalah sebuah fungsi berderajat 2. Nah, turunan dari fungsi berderajat 2 itu adalah sebuah fungsi dari fungsi berderajat 1. Terus turunan dari fungsi berderajat 1 adalah sebuah fungsi berderajat 0 alias sebuah konstanta. Dan akhirnya turunan dari konstanta adalah 0. Nah, derivatif yang diperoleh dari derivatif sebuah fungsi itu dinamakan derivatif berderajat atau lebih tinggi
higher order derivatives. Oke, selanjutnya itu ada penerapan diferensial fungsi sederhana. Nah, di sini yang saya akan jelaskan adalah elastisitas permintaan, price elasticity of demand. Elastisitas permintaan itu adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Nah, jika fungsi permintaan itu dinyatakan dengan QD sama dengan FP, maka elastisitas permintaannya itu bisa kita gambarkan secara umum itu adalah ND sama dengan DQ D per DP kali P per QD. Nah, di mana QD per DP itu tak lain adalah Q aksen D atau F aksen P. Itu turunan dari FP atau Q aksen D. Nah, elastisitas permintaan. Di sini permintaan akan suatu barang itu dikatakan bersifat elastis. Itu apabila dia lebih dari satu. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat bersifat elastik uniter jika dia itu sama dengan satu. Permintaan akan suatu barang itu dikatakan bersifat inelastik jika dia kurang dari satu. Nah, barang yang permintaannya elastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, nah maka permintaan terhadapnya itu akan berubah secara berlawanan arah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harga, jadi berlawanan arah. Tuh. Contohnya di sini ada sebuah contoh. Fungsi permintaan akan gula pasir di sebuah kota selama setahun itu ditentukan oleh persamaan QD sama dengan 2000 min 3P. Nah, harga ribuan rupiah. Jadi harga ribuan rupiah per kilogramnya. Nah, sementara jumlah gula dalam satuan ton. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga 10.000. Kita menentukan elastisitas permintaan pada tingkat harganya 10.000. Maka jadi ketahui P itu tadi kan adalah 10, maka QD sama 2000 min 3 kita masukkan P nya 10 pangkat 2 itu menghasilkan 1700. Nah, maka DQD per DP itu kan 6, kita masukkan juga nilai 10 nya menjadi min 60. KID nya DQD per DP kali P kali QD itu berarti min 60 dikali dengan 1700 dikali dengan 100 per 1700 kali misalkan 0,35. Maka permintaan akan gula pasir tersebut bersifat inelastis. Nah, selanjutnya ada elastisitas penawaran untuk price elasticity of supply. Nah, elastisitas penawaran ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Nah, jika fungsi penawaran itu dinyatakan dengan QS sama dengan FP, maka elastisitas penawarannya adalah NS sama dengan DQS per DP kali P kali QS per QS. Nah, di mana DQS DP tak lain itu adalah Q aksen S atau F aksen P. Nah, penawaran akan suatu barang itu dikatakan bersifat elastik apabila dia lebih dari satu. Penawaran bersifat elastik uniter jika dia sama dengan satu. Penawaran akan suatu barang itu dikatakan bersifat inelastik jika dia itu kurang dari satu. Nah, maka barang yang penawarannya inelastik itu mengisyaratkan bahwa barang tersebut itu berubah sebesar persentase tertentu. Maka dia penawarannya itu searah gitu. Dengan persentase yang lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Elastisitas produksi itu menggambarkan kepekaan dan jumlah hasil produksi terhadap perubahan jumlah faktor produksi yang digunakan. Jadi dia menggambarkan kepekaan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Nah, koefisiennya itu merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah keluaran atau outputnya terhadap persentase perubahan jumlah masukannya atau inputnya. Nah, jika Q itu melambangkan jumlah hasil produksi dan X itu melambangkan jumlah faktor produksi, maka
serta fungsi produksi itu dinyatakan sebagai Q sama dengan Fx, maka elastisitas produksinya itu bisa persen delta Q per persen delta X sama dengan dQ per dx sama dengan X per Q. Itu elastisitas produksinya. Sekian dari saya, kurang dari lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen ya. Terima kasih.